Haleluya, puji Tuhan, hari ke-13 di bulan Juni. Dan dalam 7 minggu ke depan kita akan belajar bagaimana menikmati terobosan Kalvari. Minggu lalu kita telah belajar perkataan pertama dari Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan minggu ini kita akan belajar perkataan kedua Yesus, terambil dari Lukas 23, pada ayatnya yang ke-43. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sungguh sebuah pernyataan yang indah. Berkat bagi seorang penjahat yang seyogyanya harus mati binasa. Tetapi karena dia berada di samping Yesus dan dia percaya bahwa Yesus anak Allah tidak berdosa, maka Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu, untuk mengalami terobosan, belajar dari kalimat kedua yang Yesus utarakan dalam kesengsaraannya di salib, saya mau menegaskan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua bahwa dalam setiap hari hidup kita harus menetapkan tujuan ilahi untuk kita nikmati. Sekali lagi, kita harus menetapkan setiap hari tujuan ilahi untuk kita nikmati. Coba pikirkan selama ini, apakah cuma fokus kepada target-target pribadi, kepada segala obsesi-obsesi pribadi yang ingin kita kejar, yang ingin kita lampaui dalam setiap hari hidup kita. Hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa untuk menikmati terobosan ilahi, maka harus ada target ilahi setiap hari untuk kita harus dapati. Jangan sekedar kita mengejar omset yang kita inginkan. Jangan sekedar cuma A, B, C, dan D. Saya ingin itu, saya ingin ini. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Dengar, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah maksud pernyataan Yesus yang hebat kepada penjahat itu. Bahwa hari ini kalau dia mati, dia ada dengan Yesus. Sungguh luar biasa. Pertanyaan saya, sudahkah Anda dan saya menetapkan akan tujuan ilahi? Apa yang ingin kita nikmati hari ini yang mendatangkan keilahian Kristus dalam hidup kita? Ataukah setiap hari kita cuma disibukkan dengan perkara makan, minum, pakai, dengan segala usaha kita, sampai kita lupa untuk menikmati yang ilahi? Sungguh indah Bapak Ibu, sungguh indah. Lihatlah, apakah hidup kita akan bisa mendapat berkah yang besar seperti penjahat itu? Tak kala kematian dan kebinasaan sudah dekat, justru dia mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Yesus. Saya pastikan dalam nama Yesus, kalau kita punya target ilahi, maka setiap terobosan itu pasti terjadi. Tidak usah bicara tentang besar, kecil, tekanan, pergumulan yang Anda dan saya hadapi. Kalau ada target ilahi, saya percaya terobosan pasti terjadi. Saya ulangi, bukan tentang besar tekanan atau kecilnya tekanan, tetapi waktu ada target ilahi untuk kita kejar, maka terobosan Allah pasti terjadi. Sebab Alkitab tidak pernah salah bahwa waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, tetapkan target ilahi setiap hari. Bukan sekedar target ilahi dalam tahun ini, bulan ini, tapi target ilahi setiap hari. Hidup dilalui setiap hari. Berkat hari Minggu beda dengan berkat hari Senin dan selanjutnya. Jangan pernah menetapkan akan sesuatu yang terlalu besar untuk Anda kejar. Tetapi tetapkanlah target ilahi yang harus kau nikmati. Apakah itu dalam pembacaan firman? Apakah itu dalam doa pujian penyembahan? Apakah itu dalam kesaksian-kesaksian membawa banyak jiwa menuntaskan amanat agung? Sebut saja agenda ilahi dalam hidupmu. Dan pastikan setiap hari Bapak Ibu akan dapat untuk mengejar karir dan ilahi itu. Saya percaya
Terobosan yang ilahi pasti terjadi. Saya percaya semua yang Bapak Ibu pikirkan tentang makan, minum, pakai seputar pekerjaan dan usahamu, Tuhan pasti akan jawab sebagai bonus. Tuhan memberkatimu, pastikan ada target ilahi setiap hari sebagai tujuan hidupmu untuk kau kejar. Tuhan memberkatimu. Bapa di sorga, berkati umatmu. Biarlah lewat renungan singkat ini, mereka tahu hidup mereka setiap hari bukan bicara hanya tentang apa yang mereka mau, tapi terlebih tentang apa yang Tuhan mau. Diberkatilah setiap umatmu dengan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.